Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin wal 'abidat wal faizin wal faizat. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ashabul fadilah Jami'ah Sisulah di Kokturiyah Salawiyah Ma'ad Surya Sinasa PKN khusus Arus Syekh Sultanawiyah Biar Zaman Muhammad Abdul Wasyidul Masul pada ketiga sejarah Al-Fatihah. Ia dan ila hadratil mu'allif bihadzal kitab qadil imam Syahid Mu'adzibah Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Nabi mungkin akan menyampaikan bahwa sesi ibadah asal ini kita sama-sama bukan itu ada uraian pesan-pesan dan nasihat sufi dari seorang guru sufi dan guru masyhur yang mengatakan Al-Hikam. Nah, ini sarahannya. Jadi sesi dengan apa ini dua ya, satu tentang kajian tentang ini tentang kitab Iqazul Himam. Yang kedua nanti pada subuh kita sama-sama belajar tentang sunnatullah, tentang bahwa semesta ini diatur oleh hukum universal, oleh 12 hukum universal yang ini berlaku bagi seluruh makhluk yang tinggal di semesta raya ini. Yang mendiami alam semesta raya ini bukan hanya manusia, ada jin dan tumbuhan dan hewan. Nah, semua bergerak hidup itu karena digerakkan oleh yang maha hidup dengan satu aturan main tertentu. Siapa yang hidupnya sesuai dengan hukum universal yang berlaku, maka hidupnya akan aman dan selamat. Pernah dalam kelas-kelas dengan apa disampaikan bahwa selain hukum universal tapi juga ada hukum lokal. Yang disampaikan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kemanapun pergi kamu di alam semesta ini, ke sisi mana saja kamu pergi, maka ada satu hukum yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Kalau melanggar saja, kita bisa terkena semacam apa ya, kalau dalam bahasa medisnya kutukan. Itu motor mesti di
iklan lewat ya. Oke, kembali kepada topik. Jadi nanti dengan Abah sama-sama belajar tentang pesan-pesan sufi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, dan yang kedua tentang 12 hukum universal yang mengatur seluruh alam raya ini. Seperti dalam dunia sosial media itu ada algoritma ya, bahwa media sosial itu ada algoritmanya. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube itu ada algoritmanya. Algoritma itu apa? Dalam bahasa sederhananya adalah satu aturan yang diciptakan untuk mengatur lalu lintas sosial media, lalu lintas postingan yang muncul di feed sosial media. Dan siapa pemegang akun yang ikut aturan algoritma media sosial tertentu, maka dia most likely menjadi orang-orang yang akan dipromosikan oleh media sosial tersebut. Begitu juga hanya pengguna itu kalau kita men-scroll satu video tertentu, maka dia akan mendapatkan ratusan video tentang hal yang sama. Jadi ada algoritma itu ya aturan yang sistemik yang dibuat oleh para developer di sosial media tertentu. Nah, alam raya ini, semesta raya ini juga diatur oleh suatu hukum universal. Di antaranya apa? Ada hukum law of attraction, ada hukum oneness, ada hukum tabur tuai. Semua kalau kita tahu, maka kita bisa memanfaatkan hidup dengan mengenali, mengikuti aturan hukum tersebut. Ya, jadi anak-anak nanti akan mendapat manfaat dari mengetahui every detail dari hukum universal. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan ngaji satu ungkapan sufi dari Ibnu Athaillah yang disarah oleh Ibnu Ajibah. Siapa Ibnu Ajibah, penulis kitab ini? Beliau adalah seorang guru sufi dari Maroko. Maroko itu di mana ya Maroko? Maroko itu sebuah negara yang paling dekat ke Eropa. Di sana ada Selat Gibraltar. Gibraltar itu di situ ada laut yang disebut laut yang Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan. Nah, Ibnu Ajibah lahir di desa Ajibah ya, Maroko, dan beliau sangat ihtiram, sangat mendalami sekali kesufian, dan beliau bertekad ingin mengungkap kepada dunia tentang makna-makna yang penting disingkap oleh Ibnu Athaillah dalam al-hikamnya. Beliau seorang mursyid thariqah Darqawiyah Syaziliyah. Kalau kita thariqahnya apa? Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ma'ad, Surya Sineraka. Kalau beliau adalah thariqahnya yaitu Darqawiyah Syaziliyah ya. Dan beliau menulis hampir 40 kitab ya, termasuk di dalamnya adalah Al-Bahr Al-Madid dan Iqadul Himam yang kita akan kaji. Nah,
banyak dalam ini kitabnya nih sayang nih. Ini kitabnya ya. Tapi dalam kesempatan kajian kitab Iqazul Himam pada Ramadan ini menyeleksi beberapa kalam dari beliau yang penting menjadi pegangan hidup semua. Nah, ini yang pertama. Coba teks pertama dulu, hikmahnya. Hikam Ibnu Athillahnya adalah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Apa artinya? Termasuk tanda bersandar pada amal adalah ketika berkurangnya harapan ketika muncul kesalahan. Nah, ini kalau sekilas nih nggak mudeng. Apa maksudnya ini? Jadi tanda seseorang menyandarkan kepada ikhtiar, kepada amal, kepada kerja adalah ketika ada kesalahan, ada kegagalan, kitanya kecewa, kitanya kayak udah deh gitu. Nah, ini penyakit rohani, penyakit mental, ya. Jadi di sini Ibnu Athaillah yang disarah oleh Ibnu Ajibah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh semata bergantung kepada amal, kepada ikhtiar duniawi maupun ikhtiar spiritual ya. Sebab kalau kita bergantung sepenuhnya kepada amal, kepada ikhtiar kita, ketika ada error, ketika ada harapan, ketika ada kenyataan tidak sesuai dengan harapan, biasanya akan kecewa. Nah, ini nanti dimudahkan dengan contoh, ya. Nah, dalam sarahnya Ibnu Ajibah, ya, disampaikan bahwa siapa yang bersandar pada baiknya amal dalam meraih rahmat Allah, ketika tergelincir atau lalai, maka harapannya berkurang dan ia putus asa. Tolong itu motor itu dimatiin aja tuh, mengganggu tuh, ikhlas. Pakai motor ganti itu knalpotnya. Ya, iklan lewat. Nah, di televisi juga ada iklan lewat. Jadi maka harapannya berkurang, bahkan ia putus asa. Ini menandakan bahwa ia bersandar pada kemurahan Allah, tetapi pada kekuatan amalnya. Jadi sesungguhnya anak-anakku semua, achievement atau hasil dari kerja keras itu harus diimani sepenuhnya karena kemurahhatian Allah, karena rahmat Allah sepenuhnya. Jangan didasarkan karena hasil kerja keras kita. Jangan karena usaha saya udah rata-rata. Baik itu usaha yang sifatnya usaha rasional maupun yang spiritual. Contoh. Ini kelas 12 sekarang lagi berjuang keras nih. Ya. Ada yang mau ke luar negeri, ada yang ke negeri, ada yang ke mana lagi? Ada yang ke alam lain ya. Nah, siapapun, misalnya nih ya, yang ke luar negeri, rasanya saya udah TOEFL, IELTS-nya atau studi bahasanya saya udah kerja keras nih, bahkan sudah mencapai target IELTS-nya 6.5, TOEFL-nya 550, ya kan? Terus saya kursusnya juga di tempat lembaga yang bonafide, ya. Si lembaganya bilang bahwa kalau kamu nggak lulus, uang kembali, money back guarantee, ya.
Tapi ternyata kamu udah tiap minggu bimbel sampai amaliyahnya kedodoran, amaliyah rohaninya, ya, kamu sampai stres, kerja keras. Nah, kalau tandanya kamu seorang yang menyandarkan kepada kerja kerasmu itu, kamu menjadi seorang yang kecewa ketika ternyata tidak sesuai harapan. Saya targetnya masuk UI, masuk UGM, masuk ke kampus internasional di luar negeri, ternyata enggak gitu. Nah, kalau orang yang mengimani bahwa semua yang terjadi itu karena rahmat Allah, enggak akan kecewa. Nah, jadi Abah perlu tekankan di sini, makanya di dalam kajian ini, ya, ada satu poin penting tentang satu ikhtiar, bahwa tugasmu adalah kerja keras, tugasmu adalah ikhtiar maksimal, tetapi tidak boleh mensandarkan kepada itu. Harus meyakini bahwa semuanya, segalanya, selamanya pencapaian hidupmu itu karena rahmat Allah. Jadi yang dikejarnya rahmat Allah. Dalam ungkapan bahasa Inggris apa? Do the best, be the best, let God do the rest. Pernah dengar ungkapan kayak gitu? Ya? Apa? Do the best, be the best, and let God do the rest. Artinya apa? Hah? Kerjakan yang terbaik, jadilah yang terbaik, dan biarkan Tuhan Allah do the rest, mengerjakan sisanya. Tapi sisanya, jadi di sini inilah ikhtiar wa tawakkal Allah. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam hadisnya, dan ini penting ya bagi kita semua menjadi pegangan, bahwa beliau menyampaikan, qala Nabi SAW, la yudkhil ahadan amaluhu al-jannah. Kata Kanjeng Nabi, seseorang tidak masuk surga jadi seorang pun tidak masuk surga karena amalnya. Ini sabda siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu sahabat nanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Ini termasuk juga Anda ya Rasulullah? Kata para sahabat bertanya. Qala, Nabi menjawab, wala ana. Juga tidak, saya juga tidak. Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Jadi untuk urusan masuk surga saja, ya, karena teksnya ada ya, seorang pun, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak bisa bersandar kepada amalnya, tetapi mesti meyakini bahwa masuknya seseorang itu karena karunia dan rahmat Allah. Ya, nah ini penting ya, penting dijadikan pegangan, pemahaman bagi anak-anak semua. Ya, bahwa kita mesti fokusnya kepada
kajembaran rohmaniyah. Bahasa Ikhwan pecinta kesucian jiwa itu adalah kajembaran rahmatnya Allah. Dan kita semua mesti selalu berbaik sangka ketika apa yang kita ikhtiari, apa yang kita kerja keras itu tidak sesuai kenyataan. Ya, ini utamanya lagi-lagi kelas 12. Pasti semua kerja keras ya. Apa yakin semua belajar habis-habisan. Ya, sampai pesantren memberikan toleransi itu waktu pergi keluar dengan segala macam rumornya. Nah, tetap mesti meyakini bahwa capaian yang kamu harapkan itu adalah sepenuhnya invisible hand. Invisible hand. Ya. Invisible hand itu dalam bahasa yang hadis tadi adalah bifadlin warahmatin, karunia dan rahmatnya Allah. Ini penting, ini tauhid ini penting. Sehingga anak-anakku semua sunnah punya sikap jiwa yang harus dimiliki orang. Ya. Misalnya banyak ya diantara Abah juga sering mengimbau, dikirnya dibanyakin, khotamannya diseriusin, manakibannya jalanin, sholat sunnahnya ditunaikan. Nah itu kan aktual, amaliyah sufiyah. Kalau pengen apa, nggak mau apa, dikir. Ada masalah, dikir. Banyak keinginan, dikir. Lalu mendengar nasihat-nasihat itu, kamu wah dikir, wah sampai tasbih yang 1000 ya, dikir 1000. Lalu khotaman bukan hanya yang biasa, pada maghrib, pada isya, khotaman pada subuh, khotaman pada tahajud, khotaman. Karena banyak ada hajat yang ingin dikabul. Ya, saya pengen lulus ke UGM, saya ingin ke UI, saya ingin ke luar negeri ya, dikerjain. Jadi selain kamu bimbel, ditambah lagi usaha spiritual. Lalu ternyata enggak juga. Nah orang yang bersandar kepada amalnya kecewa. Ngapain saya dikir? Ngapain saya khotamah? Lo gagal juga. Nah ini tandanya, iktibatnya kepada amal, kepada ikhtiar. Padahal yang sejatinya yang mesti kamu pegang teguh adalah rahmatnya Allah. Bahwa semuanya, segalanya, selamanya itu karena karunia dan kasih sayang Allah. Gitu ya. Dan oleh karena itu ketika kerja ruhani dijalanin, kerja jasmaninya dijalanin tapi nggak sesuai harapan, kita yang harus kita punya adalah berbaik sangka. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di dalam ayat ini ya, Allah berfirman dan ngasih koridor bahwa yang kamu persepsi baik itu belum tentu dalam sudut pandang Allah itu baik. Ya, yang kamu cintai, yang kamu banggakan,
Belum tentu dalam dimensi perspektif Allahnya itu pantas kamu cintai, pantas kamu banggakan. Yang kamu hinakan, yang kamu rendahkan, belum tentu, apapun itu ya, seseorang ataupun sesuatu, belum tentu itu di hadapan Allah sesuatu yang patut kamu rendahkan atau sepelekan. Jadi ternyata persepsi kita sebagai manusia tidak selalu sama dengan persepsinya Allah. Oleh karenanya mesti berbaik sangka. Ya. Dan seringkali ya anak-anakku semua mengetahui betapa persepsi atau rencana Allah terbaik itu seringkali menunggu waktu. Tidak selalu kamu cepat memahaminya ya. Ya, misalnya saya mestinya keterima di UI atau masuk ke luar negeri, ternyata nggak jadi. Saya mestinya masuk ke pergi diterima di Jepang, terus nggak diterima Jepang tuh nanti. Nah, kamu mempersepsi bahwa terbaiknya itu kuliah di Jepang, ternyata nggak diterima, nggak lulus. Nah, seorang yang mengerti tentang nasihat sufi ini, ketika yang diharapkan tidak sesuai kenyataan, maka sikap jiwanya itu, ini terbaik dari Allah. Pasti Allah akan ngasih yang terbaik dan lebih baik untuk saya. Nah itu. Ya, jadi sore hari ini berharap anak-anakku semua pada level ikhtiarnya masing-masing, pada level targetnya masing-masing, ya, pada level harapannya masing-masing, ya, harus punya sikap jiwa bahwa semuanya, segalanya, selamanya achievement hidup adalah karena karunia dan rahmat Allah, bukan semata karena ikhtiar. Ya, tapi catatan di sini ya, pesannya tetap ikhtiarnya. Ya. Jadi jangan sampai sudahlah, saya mah nggak usah ikhtiar lah, nggak usah belajar sungguh-sungguh, nggak usah kerja keras, nggak usah usaha di atas rata-rata, karena nanti juga toh rahmat Allah yang akan turun. Nggak kayak gitu bro, ya, rumusnya nggak kayak gitu. Tetap ikhtiar, summa tawakkal Allah. Dan dalam tradisi tasawuf, ya, seorang yang tafwid, ya, siqah, ya, menyerahkan sepenuhnya segalanya kepada Allah, itu adalah puncak ilmu. Ya, Tuhan saya menyampaikan, ya, menukil sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, awwaluddin ma'rifatullah, awalul ilmi ma'rifatullah. Pondasi awal perjalanan ilmu seorang itu adalah mengenal Allah. Ya. Ma'rifatullah. Ma'rifat itu zikir. Wa akhirul ilmi, jadi kamu kan perjalanan kamu itu talqin sumastaqim. Talqin zikir sumastaqim zikir. Zikir itu adalah kegiatan ma'rifatullah. Wa anna ma'rifatullah fi'lul qalbi. Dan sesungguhnya ma'rifat kepada Allah itu pekerjaan hati. Jadi pondasi perjalanan kamu itu adalah zikrullah, ma'rifatullah. Wa akhirul ilmi, dan puncak perjalanan kamu, puncak ilmu tertingginya itu adalah apa? Tafwidu.
ilallah fi kulli amri, yaitu menyerahkan sepenuhnya segala selamanya kepada Allah. Itu tawakal. Nah, itu ya. Jadi sampai situ mudah-mudahan tidak paham. Jadi karena kalau Ibnu Ajibah juga menyadari bahwa ungkapan tentang orang yang iktimat kepada usaha itu tanda-tanda orang sombong ya. Jadi orang-orang yang disebut dengan ujub ya. Jadi orang ujub itu adalah sikap mengagumi amal sendiri. Apa itu ujub? Mengagumi amal sendiri dan merasa seolah-olah sudah aman karena amal yang telah dikerjakannya. Nah, ya. Di sini siapa nih? Orang baby semua. Saya kayaknya udah ikut bimbel full. Ya. Tugas-tugas dikerjakan. Lalu ternyata sukses nih masuk di PTN. Nah, seorang yang ujub itu, nih gue. Nah itu karena menyandarkan bahwa achievementnya karena amal sendiri, karena usahanya sendiri. Nah itu orang ujub itu, sombong itu. Orang ujub itu ya selalu membuat seseorang lupa bahwa keberhasilan beramal soleh juga merupakan anugerah dari Allah. Nah, ya. Jadi ini ya, pilihan kamu untuk berusaha keras, ikhtiar maksimal, kerja di asa rata-rata dalam urusan rasional maupun spiritual, itu juga karena taufiknya Allah itu. Ya, jadi bagi anak-anak di sini ya, yang rajin belajarnya, yang getol amaliyahnya, itu juga karena sesungguhnya karomah dan rahmat Allah. Jadi karomah dari guru wali Allah dan merupakan rahmat dari Allah. Ya. Jadi disampaikannya kamu kepilihan jadi anak rajin ibadahnya, rajin belajarnya, itu bukan karena kesadaran sendiri semata, tapi sesungguhnya karena rahmat Allah, sesungguhnya karena taufik dari Allah. Mahal itu ya. Nah jangan sampai karena faktanya sesungguhnya kamu jadi rajin itu sesungguhnya taufik dari Allah, rahmat dari Allah. Ketika berhasil kamu berbangga karena itu semua amal kamu tadi. Ya, itu nggak benar. Ya. Jadi sesungguhnya tanpa izin dari Allah, tanpa izin dan pertolongan Allah itu, kita sesungguhnya nggak akan mampu melakukan amal baik itu. Ya. Jadi itu ya. Sekali lagi ya, Mas tegaskan ya. Ketika ternyata dalam perjalanan kamu menimba ilmu di jagat aras, kamu jadi orang yang rajin di dalam belajarnya, rajin dalam ibadahnya, itu sesungguhnya taufik Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah yang membuat kamu itu semua. Jadi nggak ada itu, nggak ada pertolongan Allah
kamu tuh belum tentu menjadi orang yang rajin. Nah, belum lagi adalah ya, gitu. Nah, dia dipaksa jeda dulu. Lagi semangat. Ini dimatikan atau mati sendiri? Oke, bentar dulu dikit lagi. Nah, bukan terakhir ya, terakhir poin ini ya, I'm making the point ya. Jadi ketika seorang ujub dan bersandar pada amal, saat ia tergelincir, misalnya gagal atau melakukan dosa kecil, ia akan langsung kecewa berat, bahkan putus asa. Nah, ini menunjukkan bahwa harapannya bukan karena karunia Allah, tetapi pada kuantitas dan kualitas amal yang ia banggakan, ya. Itu sum up. Ketika kamu sampai pada kenyataan bahwa kamu itu menjadi seorang yang kuantitas dan kualitas amalnya baik, maksimum, dari situ saja sesungguhnya rahmat Allah sudah turun kepada kamu. Nah, jangan sampai kesadaran tentang itu ya diganggu, dirusak oleh keyakinan bahwa ketika amal itu menjadi satu-satunya yang kamu sandarkan, satu-satunya yang kamu jadikan alasan kesuksesannya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi dari mulai prosesnya sampai pada hasilnya, semuanya segalanya karena rahmat Allah. Oke, kita break dulu karena ada sesuatu yang lewat. Iya. Ya, jadi kajian kali ini sampai dengan depan nanti seperti ini ya. Nanti di tengahnya ada sedikit ulas sekaligus kita dengarkan penampilannya. Jadi kalau dari yang tadi disampaikan Pak Bapak, jadi kita nggak boleh angkat ke manusia yang nggak boleh angkat seputar tentang bagaimana kita menyimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal. Jadi antara ikhtiar dan sikap menggantungkan jiwa kita kepada rahmatnya Allah. Ada ungkapan sufi dari Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin yang bunyinya seperti ini. Hakikatut tawakkul hiya al-thiqah billah. Hakikat tawakal itu, jadi ikhtiar patawakal Allah, ikhtiar do the best, be the best, itu ikhtiar tuh. Apa ikhtiar itu? Do the best, be the best. Itu ikhtiar, usaha kalian, kerja keras kalian, kerja cerdas kalian. Nah, mesti ada kerja ikhlasnya. Jadi hakikat tawakal adalah hiya as-siqah billah wa tafwidul amri ilaihi. Nah, ini puncaknya. Wa tafwid ilallah fi kulli amri. Jadi percaya sepenuhnya kepada Allah yang maha segala-galanya, yang maha mengatur segalanya, menyerahkan segala urusan kepadanya, wal ridha bi hukmihi wa qadaihi. Nah, ini penting nih.
Jadi orang yang tawakal itu bukan hanya sikap jiwanya menyerahkan semuanya segalanya selamanya, ikhtiarnya, usahanya kepada Allah. Dia juga seorang yang siaga menerima apapun keputusan Allah, apapun ketetapan Allah. Nah, itu orang yang tawakal itu. Jadi siqah, tafwid, juga dia ridho. Nah, ini pentingnya punya value. Ininya seorang manusia itu kan harus punya value ya. Ya, value kita adalah apa? Sebagai pecinta kesehatan jiwa, value-nya adalah kita ikhtiar, kemudian kita siqah, meyakini sepenuhnya kepada Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, juga menyerahkan sepenuhnya kepadanya, dan puncaknya ridho dunia akhirat terhadap apapun end result dari ikhtiar kamu. Jadi inputnya adalah wilayah kamu, anak-anakku. Inputnya, outputnya itu Allah yang tentukan. Kita tidak bisa mendikte output, tidak bisa mendikte hasil akhir. Ya, tugas kita adalah be the best, do the best, be the best. Tetapi the rest must be in the hand of Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Mengapa seperti itu? Nah, ini kita simak ungkapan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Beliau menyampaikan, la tut'ib nafsaka bima kufiyatahu. Jangan kamu menyusahkan dirimu pada urusan yang Allah sudah tanggung bagimu. Wa aqbil ala ma tuliba minka. Namun hadapkanlah dirimu pada apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu. Nah, ini maksudnya apa ya? Ungkapan Tuhan saya ini ya, la tut'id nafsaka fima kufitahu wa aqbil ala ma tuliba minka. Jangan kamu menyusahkan dirimu pada urusan Allah yang sudah tanggung bagimu, namun hadapkanlah dirimu pada apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu. Paham nggak? Ayat itu? Jadi maksud Tuhan saya itu bahwa seseorang tidak semestinya membebani diri dengan hal-hal di luar kendali, nah, di luar kendali dirinya. Misalnya apa? Ya, rezeki dan hasil itu sudah wilayah Allah, ya. Output, end result Allah itu. Nah, kita jangan sibuk mengatur end result. Ya. Jangan mengatur, sibuk fokus pada output. Ini maksud Tuhan saya itu, fokuslah kamu kepada yang kamu bisa lakukan, itu kewajiban kamu, yaitu usaha. Nah, ini penting nih sikap jiwa ini ya. Sekarang mah jalani aja. Aduh, jalani aja nih ya. Nggak usah ada kata-kata, jalani aja. Jalani aja. Tugasmu menimba ilmu sungguh-sungguh, menjadi anak yang rajin belajar,
menjadi anak yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, itu tugasnya, kewajibannya. Tapi kamu gak bisa ngedikte, ya, sibuk hasilnya. Ketahuilah bahwa rezeki dohir, materi, achievement di bidang karir, profesional, achievement di bidang usaha, achievement di bidang akademik, ya. Masing-masing kamu itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah, betul. Sudah semuanya. Bahasa Jermannya mah geus dipincukan. Sudah di apa itu? Kalau kamu beli gado-gado atau beli ketoprak, itu udah di apa? Masing-masing udah si emangnya itu kalau kita order ya, udah di apa? Dibungkusin. Jadi rezeki dohir kamu, rezeki batin kamu sesungguhnya sudah diatur. Jadi uang itu atau rezeki itu sudah tahu siapa tuannya. Ya. Rezeki pembelajaran, di mana kamu belajar nanti. Itu sudah punya tuannya. Kalau ternyata UI itu tuannya kamu, tempat belajar kamu, ya saya masuk UI. Kalau bukan, ya sudah bukan. Ya. Jadi jangan ngatur wilayah, ya. Semua sudah ditetapkan. Dan ketika tidak sesuai harapan, tidak sesuai kenyataan, ya, tidak boleh kecewa, apalagi putus asa. Daripada putus asa, mending putus cinta. Bahaya ya kalau putus asa itu. Wala tayasu an rahmatillah. Jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi ketika kamu gagal di dalam fase pertama hidup kamu tentang perkuliahan, tetap harus berbaik sangka. Tetap mesti positif tinggi. Ya. Tetap bahwa rahmat Allah itu luas. Bahkan ketika kamu terperosok dalam dosa besar. Nah, ya. Bahkan ketika kamu melakukan dosa yang sangat maha akbar, masa besar, kamu tidak boleh putus asa. Firman Allah di dalam hadis qudsi, rahmati sabaqat godobi. Apa? Rahmati sabaqat godobi. Artinya apa? Rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, selalu lebih dulu dari marahku. Allah juga marah, kesel sama hamba-hambanya yang terus-terusan melakukan dosa besar, terus-terusan melanggar syariat, terus-terusan membangkang, kesel, marah. Tetapi kata Allah, kasih sayangku itu lebih gede, lebih lebih dahulu dari marahku. Rahmati sabaqat godobi. Ya. Ibu kamu juga begitu. Kasih sayangnya orang tua kamu lebih gede dari marahnya. Ya. Meskipun ada yang marahnya gede juga ada. Ya. Nah, kamu sebagai hamba, ya, harus meyakini, ya, bahwa apapun nanti fase perjalanan kamu dalam menempuh pembelajaran, dalam menempuh perjalanan di bidang akademik, dalam menempuh kehidupan menjadi pengusaha, dalam menempuh kehidupan menjadi seorang profesional, menjadi seorang kiai, apapun itu pilihan hidupmu, pasti ada fase-fase di mana apa yang kamu harapkan tidak sesuai kenyataan, apa yang kamu cita-citakan tidak jadi kenyataan. Ya. Nah, tetapi kita ingat sore hari ini kita sudah ngaji hikam, sudah ngaji, ya, bahwa sesungguhnya rahmat Allah maha luas.
selalu berprasangka baik. Apa yang kita persepsi baik belum tentu persepsi Allah baik, ya. Dan kita harus meyakini bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakanlah, kullun min indillah, semuanya, segalanya, selamanya dari Allah. Hidup kita nih nggak ada yang tersisa, nggak disisain, nggak boleh disain. Semuanya, segalanya, selamanya dari sisi Allah. Makanya seorang yang sudah benar-benar takwanya, benar-benar keimanannya, benar-benar Islamnya, benar-benar ihsannya, bahwa apapun perjalanan itu terbaik dari Allah gitu. Semuanya terbaik dari Allah. Meskipun yang kita terima itu kita persepsi tidak baik, bukan terbaik yang kita persepsikan. Meskipun begitu, tapi harus meyakini itu terbaik dari Allah. Misalnya dalam nanti yang girls ya berharap jodohnya seperti ya Pak, berharap contohnya si A yang sudah diidam-idamkan sejak di pesantren, ternyata dapatnya si B. Kamu harus meyakini bahwa Allah itu punya rencana terbaik, menyeimbang